Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik alam semesta, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, dan Zat yang memberikan nikmat kepada kita yang tak pernah terukur, nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat kesehatan yang lainnya, sehingga kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan yang barokah. Seandainya Allah menciptakan lautan sebagai tinta, lalu menciptakan pepohonan menjadi sebuah pena, dan dedaunan menjadi selembar kertas, kita tidak bisa menghitung bahwa banyak sekali, ribuan, bahkan segalanya itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita, tergantung dari kitanya mau bersyukur atau tidaknya. Kedua kalinya salawat serta salam tetap terlimpahkan tetap kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah kebenaran dari zaman jahiliyah menuju zaman hingga sekarang saat ini. Kepada yang terhormat Ibu Aning Ayuti selaku guru mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Negeri 3 Ponorogo, serta kawan-kawanku yang berbahagia dan sentosa. Sebelumnya, izinkanlah saya di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lea Putri Kusuma Bandung Sinawi, nomor absen 20 dari kelas 12 MIPA 7. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Akhlakul Karimah atau biasa yang disebut akhlak terpuji. Kita sebagai manusia pasti memiliki akhlak, baik akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Akhlak terpuji dalam artian Islam disebut akhlakul karimah, yang memiliki arti berbuat baik terhadap sesama, menolong sesama, menjalankan perintah Allah baik sunnah maupun wajibnya, serta meninggalkan larangannya. Begitu pula sebaliknya, akhlak tercela dalam artian Islam disebut juga akhlakul mahmudah, yaitu berbuat semena-mena pada sama manusia, melanggar perintah Allah, dan mendekatkan kemaksiatan. Kita sebagai manusia diberikan akal pikiran yang sehat dan cerdas oleh Allah, dan kita diberi tuntutan supaya bisa memikir dan bisa bertindak mana antara yang hak dan mana antara yang batil. Kita sebagai manusia juga harus bisa bertindak maupun berpikir secara rasional. Tidak hanya insting saja, kita harus juga bisa menetapkan hati, di mana terdapat hati yang ikhlas, di situ juga terdapat pikiran yang luas. Segala perbuatan kita, baik tindakan, perilaku, ucap, tutur kata maupun akhlak, selalu kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan serta malaikat-malaikat Allah yang senantiasa mencatat semua perbuatan kita. Jadi ibarat kita itu sedang diawasi oleh CCTV yang menghubungkan dengan akhirat. Maka dari itu kita harus menjaga perbuatan ataupun akhlak kita supaya kita tidak melakukan yang terburuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah maupun muslimin muslimat rahimatullah. Di zaman sekarang, zaman serba modern saat ini, kita hidup di mana goncangan keimanan di mana-mana. Penyebaran fitnah pun semakin merajalela. Bahkan semakin sedikit orang yang melaksanakan atau melakukan tindakan terpuji, dan kebanyakan orang saat ini melaksanakan atau melakukan tindakan yang menyimpang. Maka dari itulah kita harus mengurangi perbuatan menyimpang tersebut. Setidaknya kita mawas diri maupun merefleksi diri kita masing-masing, apakah dari diri kita itu kurang dalam menjalani sesuatu. Jika ada kekurangan, kita harus memperbaikinya lebih baik lagi supaya kita bisa beristiqomah.
salah satu suri tauladan yang dapat kita jadikan acuan hingga saat ini, dari dulu, dari zaman kegelapan hingga saat ini adalah Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau patut diberi contoh tauladannya dalam kehidupan sehari-harinya, baik itu dalam bersabar, menolong sesama, ikhlas, dan yang paling penting tawakal terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani maupun mengamalkan perbuatan-perbuatan maupun tindakan terpuji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut, sebagaimana tertulis dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innama ba'atul ummama sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku telah menyampaikan akhlak yang baik kepada umatku. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Muslimah rahimatullah, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali dan kita harus menerapkan perilaku akhlakul karimah. Sebagai contoh, berbuat baik kepada sesama manusia, menolong sesama manusia, dan membantu sesama manusia bila ada kekurangan. Setidaknya kita saling berinteraksi antar sesama supaya memudahkan dan menjalin silaturahmi agar tetap erat sampai esok kelak. Dan yang kedua, yang paling utama adalah birrul walidainin. Saya ulangi, birrul walidainin, yaitu berbakti dan menghormati kepada kedua orang tua. Karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua juga. Baik, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan tentang akhlakul karimah kali ini. Saya sebagai manusia mengaku banyak kesalahan maupun kekurangan, karena kelebihan hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.